Selamat siang semua, jumpa lagi pada hari ini kita kelas manajemen keperawatan, di mana pada topik hari ini yang kita ambil adalah tentang audit keperawatan. Apa kabar kalian semua? Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, kelas kita pada hari ini seperti biasa melalui YouTube, kemudian bisa kalian simak materinya selama kurang lebih 30 menit tentang pengendalian dalam manajemen keperawatan, yaitu dalam kegiatan audit keperawatan. Jadi, audit keperawatan ini adalah lanjutan dari pokok bahasan kita yang minggu lalu tentang pengendalian. Dan hari ini kita khusus membahas topik atau pokok bahasan yang ketiga, yaitu audit keperawatan. Apa saja yang mau kita bahas dalam audit keperawatan ini? Kita lihat bersama-sama. Ada 8 hal yang harus kita bahas pada kelas hari ini tentang audit keperawatan, yaitu pengertian audit, jenis audit, topik audit, kriteria audit, populasi dan sampel, pengumpulan data, analisa data, dan terakhir adalah perbaikan hasil audit. Sebenarnya di 9-nya itu masih ada tentang re-audit. Mari kita lihat satu persatu. Baik, kalian mungkin sudah sering mendengar kata-kata audit. Namun, untuk audit keperawatan ini, kita memiliki aturan khusus, ya, aturan main khusus dan bahkan pelatihannya. Kebetulan Bapak pada bulan 4 kemarin, di bulan April kemarin, baru mengikuti pelatihan audit keperawatan dari Rumah Sakit Karyadi Semarang. Jadi mudah-mudahan materi yang Bapak bagikan ini adalah materi yang terupdate di tahun 2021. Baik, audit keperawatan dalam rumah sakit ini dilakukan oleh komite keperawatan yang tentunya bekerja sama atau berkoordinasi dengan bidang pelayanan keperawatan kalau di rumah sakit, ya. Nah, untuk pelaksanaannya itu dipegang oleh subkomite mutu profesi. Jadi di komite keperawatan itu ada 3 sub, komite profesi, etik, dan kredensial. Nah, untuk audit keperawatan ini oleh submutunya. Sedangkan bidang itu bagian apa? Supervisi. Jadi kerjanya harus jelas di sini, ya. Audit itu adalah punya komite, sedangkan supervisi adalah punya bidang pelayanan keperawatan. Beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang supervisi. Ya, di akhir supervisi kita memberikan masukan. Di situ ada proses bimbingan, mengajarkan, ya, diskusi. Sedangkan di dalam proses audit keperawatan ini tidak ada proses-proses tersebut. Jadi, poinnya hanya pada penilaian. Jadi itulah perbedaan yang paling mudah sekali kita pahami, ya, antara audit dengan supervisi. Berdasarkan PMK nomor 49 tahun 2013, ya, ini dalam komite keperawatan juga, dijelaskan bahwa audit adalah evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis dan atau data pendukung lainnya oleh tenaga keperawatan. Jadi digunakan biasanya dalam bentuk dokumen rekam medis atau data-data lainnya. Ini berdasarkan PMK nomor 49 tahun 2013. PMK nomor 49 tahun 2013 inilah yang tentang komite keperawatan. Baik, kita lanjut ke slide berikut. Berikutnya ada jenis audit. Ada 2 jenis audit, yaitu audit klinik dan audit kasus. Ya, audit klinik keperawatan atau audit mutu profesi adalah evaluasi secara terencana. Dikatakan terencana, biasanya audit keperawatan dilakukan 2 kali dalam setahun. Jadi setiap 6 bulan itu 1 kali. Yang pertamanya audit, nanti yang berikutnya bisa audit yang baru, bisa yang sifatnya re-audit, masih mengaudit topik yang sama, dilihat, ya, perkembangannya setelah dilakukan tindakan, setelah dilakukan perubahan dan perbaikan, diaudit lagi, lihat ada nggak perubahannya, ya. Nah, disebut terencana, artinya sudah masuk dalam program kegiatan, program kerja
pada komite keperawatan tersebut minimal 2 kali dalam setahun terhadap proses asuhan keperawatan di area praktek. Misalnya, saya mau mengaudit tentang pelaksanaan tindakan manajemen nyeri kepada pasien dengan diagnosis keperawatan nyeri. Maka yang kita lakukan adalah mencari rekam medis pasien yang memiliki diagnosis keperawatan nyeri, kemudian kita audit apakah asuhan keperawatan tentang manajemen nyeri diberikan kepada pasien. Itu contohnya ya. Bisa terkait dengan tindakan keperawatan, bisa tentang SOP, PAK ya, pedoman asuhan, atau yang berhubungan dengan clinical pathway. Baik, yang kedua adalah audit staf keperawatan atau audit kasus. Ya, definisinya evaluasi secara terfokus kepada staf keperawatan yang mengalami insiden atau peristiwa saat melaksanakan asuhan keperawatan. Implementasinya dalam bentuk penata laksanaan dugaan pelanggaran etik disiplin profesi keperawatan. Contoh, ada kejadian misalnya pasien salah suntik, begitu ya, salah melakukan injeksi, salah pemberian obat, gagal memasang alat, misalnya pemasangan NJT, kateter, dan sebagainya, atau tindakan perawatan yang lain. Setelah ada masalah ditemukan, maka dilakukan audit terhadap staf tersebut, atau disebut dengan audit kasus. Nah, dalam audit kasus inilah nanti kita akan lihat di slide berikutnya, yang ada yang disebut dengan fishbone, ada yang disebut dengan root case analysis atau RCA. Nanti kita akan pelajari bersama-sama di sini. Semoga dengan waktu singkat ini bisa kalian paham dan mengerti nanti ya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, kita sudah masuk ke langkah-langkah melakukan audit. Yang paling pertama yang kita lakukan dalam melakukan audit keperawatan adalah menentukan topik audit. Jadi topik kita yang ketiga, topik audit ini menjadi langkah pertama kita dalam melakukan audit. Jadi langkah pertama adalah kita harus menentukan topik audit. Apa ya topik audit kita nanti di tahun 2022? Cara menentukannya yaitu 1. Topik yang kita tentukan tersebut adalah sesuatu yang dapat diperbaiki. 2. Topiknya itu berkaitan dengan sesuatu yang memiliki resiko tinggi atau berpotensi kerugian. Bicara tentang kerugian, itu bisa terkait dengan efisiensi biaya dan waktu. Biasanya terkait dengan 2 hal tersebut. Yang ketiga adalah volume tinggi. Artinya ini sering terjadi. High risk, high cost. Itu ya bahasa manajemennya. Yang beresiko tinggi dan berbiaya tinggi. Volumenya tinggi sering terjadi. Kita lihat bagaimana caranya, ada panduannya. Kita bisa menggunakan scoring dengan instrumen sederhana ini. Ya, misalnya kalau tentang cedera pasien, tidak ada, dapat diatasi, itu nanti dapat skornya 2. Kalau berkurangnya fungsi pada pasien, itu skornya kita berikan 3. Sampai kalau pasiennya meninggal, itu kita beri skor 5. Ada tentang operasional, ada tentang biaya, ada tentang publikasi dan reputasi. Nah, setelah kita berikan scoring pada masing-masing topik yang kita ajukan tersebut, maka dapatlah ya skor yang paling tertinggi itu menjadi topik prioritas, begitu ya. Jadi kita kasih skor. Misalnya dalam penentuan topik ini masing-masing tim auditnya mempunyai ide ya, mempunyai pendapat ada 5 topik yang diajukan. Namun kan pada tahun itu misalnya rencana kita hanya 1 topik saja. Maka kita lakukan scoring menggunakan instrumen sederhana ini. Nilai yang paling tinggi artinya itu yang bisa kita ambil untuk topik di tahun itu. Selanjutnya adalah kriteria audit. Jadi kriteria audit ini menjadi langkah kedua dalam melakukan audit keperawatan.
adalah standar ukuran, harapan, dan praktik terbaik yang seharusnya dilakukan. Jadi kata kuncinya adalah standar ukuran. Nilainya harus 100, nah itu standar. Ya, nilainya 90 untuk poin yang ini misalnya ya. Harapan dan praktik terbaik. Kita masih capaian kita yang ingin capai itu seberapa nilai dari hal yang mau kita audit itu. Dalam menentukan kriteria audit harus ada patokannya, referensi yang kita ambil, benchmark misalnya kita ambil dari SPO ya, standar prosedur operasional, atau dari panduan asuhan keperawatan, PAK, atau dari clinical pathway, itu sebagai acuannya. Baik, untuk menentukan kriteria ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, jumlah kriteria tidak terlalu banyak, 6-10 kriteria. Contohnya misalnya dalam yang nyeri tadi ya, contohnya nyeri tadi, maka kriteria yang bisa kita tampilkan misalnya harus ada pengkajian nyeri menggunakan PQRST. Ya, standarnya harus 100, jadi wajib harus ada tergambar PQRST-nya. Atau kriteria berikutnya ada skornya, kita lihat. Ada nggak ditulis skornya, skor nyerinya. Kita kasih nilai standarnya 100 misalnya ya. Kemudian kriteria yang ketiga misalnya menggunakan harus ada kesesuaian antara tindakan keperawatan dengan rencana tindakan keperawatan. Itu bisa saja kita masukkan ke dalam kriteria dan seterusnya. Paling banyak 10 kriteria. Jadi tadi kan contohnya Bapak sebutkan 3. Jadi dibuat paling banyak itu 10 kriteria. Kemudian kita lakukan penilaian. Jadi kalau ada yang kurang mungkin kita kasih nilainya 90, 80, 70 ya. Kita koreksi dokumen yang mau kita audit itu. Berikutnya penulisan bisa menggunakan bantuan harus dilakukan atau harus ada. Jadi harus ada skor nyeri begitu kalimatnya di kriterianya ya. Harus ada apa. Atau jika yang negatifnya harus tidak ada apa begitu ya. Kemudian menggunakan kaidah SMART yaitu spesifik, kemudian measurable, agreed, disetujui oleh semua pihak, relevant, sesuai, dan theoretical sound, berdasarkan bukti klinis yang terbaik dan terbaru, berdasarkan regulasi rumah sakit. Ya tadi ya, harus ada panduan sesuai dengan SPO, PAK, atau CP. Kriteria harus spesifik, tidak terlalu luas. Misalnya diare, kriteria yang ingin dicapai melakukan terapi cairan sesuai standar. Ini berlaku luas, harusnya terapi cairan RL. Nah, itu yang seharusnya. Jadi jangan terlalu luas. Yang kelima, kriteria audit klinis perawatan bukan kriteria diagnosis. Jadi yang diaudit itu bukan tentang tipesnya, tapi tentang pemeriksaan suhu tubuhnya. Dalam contoh yang Bapak berikan tadi, bukan tentang diagnosis nyerinya, tapi tentang manajemen nyerinya. Jadi tentang intervensi keperawatan manajemen nyerinya. Nah, itu yang diaudit. Oke, setelah kita menentukan topik, kita udah buat instrumennya dengan menggunakan kriteria dan standar tadi, kriteria dan standar nilainya, maka kita tentukan populasi dan sampel. Jadi ini langkah yang ketiga ya. Populasi adalah sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria yang ditentukan oleh peneliti atau auditor. Atau definisi lain menyebutkan keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah elemen-elemen populasi yang dipilih berdasarkan kemampuan mewakilinya. Ada yang disebut dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi yaitu kriteria yang layak diteliti atau diaudit. Sedangkan kriteria eksklusi, kriteria yang tidak layak diteliti atau diaudit. Jadi kemungkinan ada bagian-bagian dokumen yang pengecualian. Nah, itu kita masukkan ke dalam kriteria tadi, kriteria inklusi atau kriteria eksklusi. Sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan sampel. Ada beberapa cara untuk menghitung sampel. Yang pertama menurut JCI, ya, jumlah populasi adalah jumlah sampel jika lebih dari 640 populasinya, maka sampel yang kita gunakan itu cukup 128. Kalau 320 sampai 639, maka
sampel yang kita gunakan adalah 20% dari total populasi tersebut. Jika populasinya 64 sampai 319, maka sampel yang kita pakai 64. Dan jika kurang dari 64 populasinya, maka 100% populasi itu kita jadikan sampel. Jadi semuanya kita ambil. Kalau rumus Slovin kita gunakan N kecil, sampel N besar, populasi dibagi 1 ditambah, buka kurung, populasi N besar dikali E kuadrat. E itu adalah persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan sampel. Biasanya 5%, ya. 5% untuk bidang kesehatan biasanya ditentukannya 5%. Sehingga jika kita masukkan ke dalam rumus, 5% itu adalah 5/100. Jadi nanti dikuadratkan. Jadi 0,05 kuadrat, begitu kan? Nanti hasilnya biasanya 0,0025. Ya udah, nanti tinggal dijumlahkan, dapatlah sampelnya. Atau jika tidak mau repot, kita bisa menggunakan penghitungan sampel secara online. Jadi kalian bisa membuka web, ya, dua web ini, www.hotjar.com dan www.checkmarket.com. Itu bisa untuk menghitung sampel. Jadi ini cara sederhana menghitung sampel. Mungkin nanti kalian bisa mendapatkan materi penghitungan sampel yang lebih baik lagi itu ketika kalian mata kuliah di penelitian, ya, kuantitatif misalnya atau kualitatif. Berikutnya metode pengambilan sampel. Nah, bagaimana cara mengambil sampel dokumennya itu? Caranya dengan dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling antara lain simple random sampling. Ini kalau yang gampang, ya, kayak kita main arisan. Jadi dibuat nomor urut untuk setiap rekam medis, kasus-kasusnya. Kemudian kita ambil angka acak. Jadi diacak, terus dapat, oh misalnya nomor dokumen nomor 4, nomor 7, nomor 9. Berarti itu yang kita pakai sesuai dengan jumlah sampel yang sudah kita hitung tadi. Yang stratified sampling juga sama, kayak kocok arisan. Tapi dia populasinya beda, misalnya menentukan pria dan wanita. Maksudnya misal di populasi tersebut ada jumlah populasinya 100 misalnya, ya, 30-nya pria, 70-nya wanita. Berarti pria banding wanita 1/3. Nah, nanti pas jumlah sampel yang didapat itu tetap perbandingannya 1/3. Jadi misalnya nanti sama, ya, adalah perbandingan populasi dengan perbandingan sampel. Jadi ada yang sampel pria dan sampel wanita, 30% dan 70% dibagi. Jadi itu disebut dengan stratified sampling. Nggak ada juga disebut dengan systematic sampling. Nah, ini boleh kalian cari tahu apa maksud dari systematic sampling. Kemudian yang kedua ada non-probability sampling. Ada yang disebut dengan purposive sampling, kemudian consecutive sampling, incidental sampling, dan sampling jenuh. Ini kita jadikan tugas saja, ya, untuk penjelasan ini. Nanti untuk tugas individu saja. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi setelah kita udah dapat sampel dan kita tahu cara mengambil sampelnya, teknik mengambil sampelnya, barulah kita melakukan audit. Kita bawa nih instrumennya, ya kan, ke tempat sampel yang mau kita ambil. Kemudian kita nilai, kemudian setelah itu kita lakukan pengumpulan data audit keperawatan. Nah, metode pengumpulan data ini sebelumnya ada yang disebut dengan retrospektif. Artinya kita menggunakan data-data lampau. Ini yang paling sering digunakan, ya, dengan melihat rekam medis langsung. Ada juga yang disebut dengan metode konkuren. Artinya dilaksanakan dengan menilai proses pelayanan asuhan keperawatan itu masih berlangsung. Jadi pasiennya itu masih ada di ruangan. Nah, ini ada keuntungannya. Artinya jika ditemukan yang kurang, ini bisa langsung dilaksanakan, begitu, ya, bisa langsung diperbaiki cepat. Jadi, ya, kalau yang prospektif, data yang digunakan adalah data-data baru. Jadi ngikutin mulai dari pasien masuk, ya, kemudian sampai pasien pulang itu diaudit secara keseluruhan. Untuk langkah-langkahnya seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, yaitu kita menyiapkan instrumen audit, kemudian
yang kriteria-kriteria tadi ya, dan standar-standar, nilai standarnya. Kemudian kita siapkan RM, kemudian kita verifikasi RM. Apakah rekam medis itu, RM itu rekam medis ya, sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jika itu masuk dalam kriteria inklusi kita, RM tersebut, maka rekam medisnya kita kasih kode 1, 2, 3 begitu ya. Tanda bahwa dokumen pasien ini, status pasien ini sudah ada yang mengaudit. Karena bisa saja tim auditnya ini lebih dari 1 orang. Kemudian kita catat hasil auditnya, kemudian kita kelompokkan RM-nya. Mana yang RM yang untuk audit, mana yang termasuk yang tidak diaudit karena dia masuk kriteria eksklusi. Selanjutnya kita lakukan analisa dari hasil audit kita. Baik, analisa yang pertama adalah dengan menggunakan analisa deskriptif kuantitatif biasanya terhadap hasil audit keperawatan. Baik itu yang sifatnya teori dan praktek. Data-data yang kita sajikan pasti data-data numerik kan. Misal, kalau ada maka poinnya 1 gitu ya dari instrumen itu. Kalau ada kita kasih 1 atau kalau tidak ada kita kasih 0. Atau tadi misalnya sesuai dengan standarnya kalau ada nilainya 100, kalau tidak ada ya kita kasih nilai berapa. Nah itu nanti ditabulasi datanya. Ya ditabulasi dalam Excel, kemudian kita lakukan analisa dengan cara kita buka data hasil audit tersebut, kemudian kita recheck data yang ada, kemudian kita identifikasi karakteristik sampel audit apakah dapat mewakili seluruh populasi, kita cek kembali. Kemudian kita hitung tingkat kesesuaian dengan standar. Tadi kan misalnya nilai standarnya 100 nilainya. Ini berapa? 90. Nah, itu kita tabulasi. Jadi total nilai untuk dokumen 1 ini berapa? Begitu kan? Kita kasih nilai. Kemudian kalau iya tidak instrumennya, maka kalau iya jawabannya 1, kalau tidak 0. Kita kasih gitu ya. Nah, seperti penelitian sama. Dari masing-masing kriteria tersebut. Kemudian kita identifikasi pola penyimpangan. Nilainya kita tentukan. Nah, dapat tentu nilainya, sudah dapat nilainya, maka kita sajikan penyajiannya itu dalam bentuk tabel, diagram, kemudian kita presentasikan. Presentasikan maksudnya dijelaskan gambaran tabel dan diagram tersebut. Ya, mungkin agak bingung ya, tapi nggak apa-apa, nanti kalian juga akan ketemu penelitian nanti pada saat skripsi, nanti di bab 4 kalau nggak salah itu nanti ada analisa sama, nanti kita hitung angka-angkanya baru kita sajikan ke dalam bentuk tabel dan diagram. Bapak yakin kalian sudah kenal ya seperti itu. Kemudian dijelaskan di bawah diagramnya itu ya berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa nilai untuk hasil tarik napas dalam untuk tindakan manajemen nyeri berapa. Ini artinya apa? Nah, masuk seperti itu penjelasannya disajikan. Nah, itu untuk data-data yang sifatnya angka-angka kuantitatif dengan menggunakan analisa deskriptif. Nah, bagaimana dengan datanya kalau sifatnya kualitatif, cerita? Ya, jadi analisa data kualitatif ini dipakai jika audit yang kita pakai adalah audit kasus atau audit staff. Jadi ada kasus-kasus tertentu, kemudian kita lakukan audit ini pakai analisa data kualitatif. Ada 2 cara, yaitu Fishbone dan RCA. Namun yang sangat disarankan adalah dengan metode RCA. Karena Fishbone ini sifatnya blaming ya, kayak ngejudge gitu ya. Jadi seperti si A yang salah, si B jadi yang salah. Jadi sifat membangunnya itu agak kurang begitu ya. Jadi tidak nyaman, membuat tidak nyaman. Sedangkan audit ini kan sifatnya membangun untuk perbaikan. Untuk Fishbone nanti Bapak akan jelaskan pada slide berikutnya, begitu dengan RCA. Namun yang perlu kita ketahui bahwa RCA ini diidentifikasi dengan menentukan primary effect ya atau PE, kemudian ada critical event, care management problem dengan pertanyaan mengapa gitu ya. Kemudian kita kumpulkan data yang relevan, kemudian disebabkan oleh apa, di sini muncul aksi dan kondisi. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Nah, dari Fishbone RCA ini akan ketemu apa? Solusi. Solusi baru kita tentukan scoring. Mari kita lihat satu persatu pembahasan tentang ini. Yang pertama kita lihat analisa Fishbone. Ya, analisa Fishbone mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah kenal dengan menggunakan analisa Fishbone. Contohnya misalnya dari masalah tadi ya. Dia secara lengkap ada 6 tulang ikan
yang disebut dengan mesin, manajemen, man, material, measurement, dan metode atau method. Jadi contohnya pada setiap material, pada poin material, ini inspeksinya apa? Maintenance, mesin itu maintenance-nya bagaimana? Measurement, calibration-nya bagaimana? Manajemen ini policy-nya bagaimana? Man, skill dan training-nya bagaimana? Metode, misstep atau new step, sehingga manajemen nyeri tidak dilakukan oleh perawat. Pada kasus tidak melakukan intervensi manajemen nyeri pada asuhan keperawatan dengan diagnosis nyeri. Misalnya contohnya kasusnya seperti itu. Contohnya pada gambar di slide ini ya. Dia punya masalah bahwa kriterianya harus ada rencana tindakan dan tindakan mandiri perawat, yaitu relaksasi dan distraksi. Nilai kenyang kecil 37,5%. Jadi ini diangkat sebagai kasus atau kejadian. Kemudian dilakukan audit, dilakukan fishbone, dapatlah kalau dari segi materialnya di situ mengapa perawat tidak melakukan relaksasi dan distraksi kepada pasiennya. Dari segi material ada dua hal penyebabnya. Pasien belum terbiasa atau pasien kurang kooperatif. Ya, mungkin tulisannya nggak terbaca, nanti slide-nya mungkin terbaca yang Bapak bagikan ya. Pasien belum terbiasa karena dia berpikir aneh misalnya ya. Atau pasien kurang kooperatif karena gelisah, pasiennya tidak mau, atau pasiennya tidak percaya. Itu dari material. Kemudian dari mesin atau tools-nya, misalnya terkait dengan kondisi ruang rawat. Belum nyaman, kemudian privasinya mungkin ya untuk pengunjung. Nah, itu kita lihat dari mesin atau tools. Selanjutnya dari manajemen. Misalnya dari manajemen, supervisi dan monefnya kurang. Dalam hal ini kasusnya misalnya kepala ruangan dan pelaksananya belum memberi contoh tentang keberhasilan tindakan tersebut. Jadi belum ada role modelnya. Atau sosialisasi SPO nyerinya jarang dilakukan oleh manajemen. Nah, ini juga dari bagian manajemen. Kemudian man ini terkait dengan tidak confidence perawatnya atau tidak ada waktu untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, ini juga sebagai ragu akan keberhasilan. Ini di man-nya ya, dari si perawatnya yang bermasalah. Sedangkan di measurement dan metodenya mungkin tidak ada masalah, jadi dikosongkan. Nah, jadi ketemulah apa penyebab perawat itu tidak melakukan relaksasi dan distraksi dari hal material, mesin, manajemen, dan man-nya. Kemudian dirangkum, dapat kan? Kemudian ditentukan solusi dan perbaikannya. Ini kalau kita menggunakan fishbone untuk audit kasus, ya, untuk audit kasus. Selain menggunakan fishbone, kita juga bisa menggunakan RCA, yaitu root cause analysis. Nah, RCA ini paling simpelnya ini menggunakan aksi dan kondisi. Dia diagramnya nanti ada aksi dan ada kondisi. Aksi itu adalah penyebab yang mudah dilihat karena adanya gerakan. Jadi aksi itu sifatnya bergerak ya, ada gerakan. Sedangkan kondisi, penyebab yang di luar pengetahuan kita, dapat dijumpai beberapa kondisi untuk satu akibat. Nah, sering dibanjiri oleh informasi yang terlalu banyak sehingga tidak sesuai dengan realita. Tidak semua kondisi patut ditindaklanjuti. Oleh karena itu, harus sesuai dengan interest investigator. Jadi, bisa subjektif penilaiannya. Karena informasi yang didapatkan ini akan banyak sekali jika kita menggunakan root cause analysis. Baik, 4 langkah untuk menyusun sebab akibat itu adalah selalu kita tanyakan dengan kata tanya mengapa untuk setiap primary effect. Primary effect itu kasusnya apa pasien itu, ya. Pada kriteria apa yang nilainya kecil, misalnya seperti itu. Rumuskan setiap penyebab ke dalam kategori aksi dan kondisi, hubungkan setiap penyebab dengan kata-kata disebabkan oleh. Kemudian dukung setiap penyebab dengan bukti-bukti atau evidence base. Mari kita lihat contohnya. Baik, jadi diagramnya ini seperti ini. Jadi ada primary effect yang paling sebelah kiri, itu kasusnya apa? Kasus utamanya apa yang mau diangkat. Kemudian baru dicari aksi kondisi, begitu seterusnya, sampai tidak ada lagi why.
Jadi mengapanya itu sampai tidak terjawab lagi. Jika kesulitan, sampai why ketiga aja sudah cukup, katanya seperti itu berdasarkan referensi. Nah, untuk penulisan aksi dan kondisi yang paling baik itu ada unsur SPO-nya, ada unsur subjek, predikat, dan objeknya. Nah, interest penyebab tergantung dari tim auditor dan disepakati berdasarkan pengalaman klinik auditor. Ini ketentuannya untuk menggunakan root cause analysis, ya. Pohonnya seperti itu. Jadi ada why yang pertama, dapat why lagi yang kedua, why lagi yang ketiga, why yang keempat, why yang kelima, dan seterusnya sampai tidak ada lagi jawaban atas peristiwa atau primary effect yang ingin kita cari. Nah, mungkin setelah melihat contoh, kalian bisa lebih paham lagi. Baik, contohnya di sini adalah tindakan relaksasi dan distraksi tadi ya, yang nilainya kecil, atau ada kasus perawat tidak melakukan relaksasi dan distraksi. Maka kita cari why yang pertama. Mengapa? Dari aksinya yang atas itu kita dapatkan misalnya perawat tidak sempat mengerjakan karena yang kata-kata aksi itu kan yang ada gerakan ya, tindakan begitu. Perawat tidak sempat mengerjakan. Kondisinya confidence perawat kurang. Jadi muncul pertanyaan, mengapa confidence perawat kurang? Tuliskan lagi aksi dan kondisinya pada why yang kedua. Aksinya confidence perawat kurang sebabnya karena perawat belum pernah melihat keberhasilan tindakan itu. Kondisinya evaluasi kompetensi belum menyeluruh. Muncul pertanyaan lagi, mengapa evaluasi kompetensi belum menyeluruh? Kemudian muncul aksi dan kondisi pada why yang ketiga. Evaluasi kompetensi belum menyeluruh karena tim melakukan evaluasi kompetensi tiap 3 tahun dan baru sebagian. Oh, ini jadi masalahnya. Kemudian dari kondisinya supervisi berjenjang belum optimal. Nah, ini sebagai why yang ketiga. Bisa dicari lagi nggak? Bisa, kalau mau kita cari why yang keempat. Mengapa supervisi berjenjang belum optimal? Ya kan? Cari lagi, apa aksinya, apa kondisinya itu menjadi why yang keempat. Sehingga kita dapatlah why yang terakhir. Why yang terakhir itu yang disebut dengan root cause, jadi akar masalah. Jadi panjang ceritanya, gara-gara dari awalnya perawat tidak melakukan tindakan relaksasi dan distraksi, akhirnya kita dapat root cause-nya itu apa. Dalam contoh slide ini, maka root cause-nya adalah supervisi berjenjang belum optimal. Dia hanya sampai Y yang ketiga. Baik, langkah yang terakhir adalah perbaikan hasil audit. Jadi setelah kita mendapatkan, setelah kita melakukan analisa, misalnya dengan yang analisa deskriptif tadi kita sudah tahu nilai yang paling rendah itu ada di poin berapa, ada di kriteria berapa gitu ya, ada di poin yang mana. Kemudian untuk yang kasus kita sudah tahu root cause-nya itu apa, maka kita bisa melakukan perbaikan dari hasil audit tersebut. Nanti muncul rekomendasi dari yang dikeluarkan oleh tim audit. Jadi, ketemulah nih semua tim audit tersebut atau tim ad hoc untuk menyampaikan usulan perbaikan. Setiap usulan itu dicatat oleh sekretarisnya, kemudian dilakukan scoring untuk prioritas langkah perbaikan. Rank scoringnya 1-6, di mana 1 itu paling tidak efektif, dan yang 6 itu paling efektif. Tentunya ini menurut hasil riset baiknya ya, sesuai dengan keilmuan dari tim auditnya masing-masing. Jadi kalau mau kasih skornya 2, ya bebas, boleh. 3, 4, 5, atau 6, 1 boleh. Jadi tergantung subjektif keilmuan tim audit masing-masing. Karena tentu untuk pengajuan perubahan itu pasti banyak sekali ide. Oh, kalau begini supervisi berjenjang optimal, maka saran saya begini. Nanti tim audit si B bilang harus begini, si C bilang sih. Nah, makanya kita lakukan scoring untuk menentukan mana yang prioritas mau kita lakukan. Contohnya ini, misalnya tim auditnya ada 7 orang.
Maka ada 4 ide yang masuk untuk perbaikan. Misalnya, oh kita harus menyusun panduan dan SPO supervisi berjenjang nih, katanya kan. Maka tanya untuk si A, saya 6 kata si A, B 6, 6, 6, 6, sampai tim orang yang ketujuh bilang 6. Oh artinya semua tim 6, maka kita kasih nilai 42. Ya, dibagi 7, 6, nilainya 6. Gitu ya. Nah, 7 tim audit. Kemudian sosialisasi regulasi supervisi berjenjang. Oh, ada yang kasih nilai 5 tuh, 2 orang. Berarti nilainya 40 dibagi 7, 5,7. Sampai solusi yang keempat ini ditawarkan, yaitu evaluasi kompetensi area praktek secara periodik menjadi dasar penilaian kinerja. Ini menjadi dilakukan scoring juga kepada masing-masing tim audit. Ada yang kasih nilai 4, 4, 45, 4, 45, nilainya totalnya 30 dibagi 7, 4,3. Akhirnya yang menjadi prioritas kita untuk perbaikan adalah yang menyusun panduan dan SPO supervisi berjenjang. Yang paling akhir menjadi prioritas untuk solusi dari masalah tersebut adalah evaluasi kompetensi area praktek secara periodik yang menjadi dasar penilaian kinerja. Nah, inilah kita sampaikan dalam laporan auditnya. Nah, selanjutnya hasil audit yang kita dapatkan ini kita laporkan ke bagian yang membidanginya, ya, ke bidang yang membidanginya untuk masalah tersebut. Kemudian dilakukan perbaikan oleh rumah sakit. Rumah sakit mengadakan perbaikan-perbaikan, dilakukan semua rekomendasi ini, kemudian akhirnya kita lakukan re-audit, audit kembali dengan menggunakan langkah-langkah yang sama. Ya, mulai dari topik lagi, mungkin topiknya sama karena kita re-audit, mengangkat topik yang sama. Tapi proses-prosesnya, pengambilan sampel populasi, analisa, dan seterusnya itu sama, sehingga nanti pada akhirnya ketemulah pembanding antara audit yang pertama dengan re-audit. Nanti penyajian diagramnya pun akan berbeda, biasanya menggunakan diagram titik. Ya, jadi ada terlihat tuh, kalau diagram titik bisa kita lihat peningkatan atau penurunannya dari yang audit dan re-audit. Meningkat nggak, ada mengalami perubahan nggak, menurun nggak, begitu ya. Nanti terlihat perbaikan atau perubahannya ke arah yang positif atau ke arah yang negatif. Ya, harapannya tentu perubahannya ke arah yang positif, karena kan sudah dilakukan perbaikan, sudah diaturkan langkah-langkah oleh rumah sakit. Harusnya ada perubahan dari hasil re-auditnya. Baik, demikian kelas kita pada siang hari ini. Bapak harap semoga apa yang Bapak sudah sampaikan bisa kalian pahami, dan nanti bisa kalian pahami lagi lewat tugas-tugas yang Bapak berikan. Sampai jumpa pada kelas minggu depan.